Halo, balik lagi sama gue Izzy di vlog gue NWWCS. Cukup lama ya, gue nggak posting video baru atau live di TikTok semuanya. Kayaknya kira-kira udah sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu apa hampir 3 minggu sih. Bukan masalah apa-apa, tapi memang gue lagi coba nenangin diri gue sendiri dulu semuanya gitu. Ada beberapa sih yang memang menjadi trigger gue ya untuk hiatus dulu kemarin sempat sebentar sempat 2 minggu kemarin. Karena semenjak gue bikin vlog ini semuanya, ternyata di luaran sana itu banyak banget yang akhirnya bola liar ya, pertanyaan-pertanyaan liar, Gizi kenapa, kenapa gini-gini. Tapi mereka nggak berani nanya ke gue langsung. Mereka nggak berani nanya untuk mereka lebih milih untuk menciptakan asumsi sendiri dan menyebarkan ke orang lain daripada mereka harus bertanya gue langsung, Zi lo kenapa? Atau Zi ada apa sih? Zi itu konten lo kenapa? Gitu. Mereka nggak ada yang berani untuk kayak gitu. Itu yang sempat ngebuat gue kayak kenapa ya gitu. Kenapa once temen sendiri mau maju, tapi kenapa tiba-tiba banyak asumsi liar di luar sana gitu. Jadi gue memutuskan untuk break dulu kemarin, dan sekarang ini gue memberanikan diri untuk memulai lagi semuanya gitu. Mudah-mudahan aja buat teman-teman yang selama ini ngira gue kenapa-napa atau gimana-gimana, mudah-mudahan care-nya kalian ya, bukan hanya kalian menjadi iri atau merasa tersaingi sama gue gitu. Tapi nggak cuma di kenyataan aja, di digital life juga ada yang seperti itu. Sekali lagi, saya pribadi bukan pakar psikologis. Sekali lagi, saya bukan psikolog, psikiater, bukan. Tapi di sini saya membagikan cerita saya pribadi dan juga teman-teman yang curhat ke saya. Jadi, kalau ada yang bilang saya asumsi atau bagaimana, atau jadi kayak mengencourage orang untuk supaya tidak datang ke psikolog, enggak sama sekali kok. Saya justru mengencourage semuanya untuk datang ke psikolog atau psikiater. Dan ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi. Dan ingat satu, untuk para coach-coach di luar sana dan juga para orang-orang yang membagikan, seperti saya ini membagikan pengalaman pribadi, saya mau benar-benar menekankan adalah gak semua orang itu berani untuk ngobrol dengan psikolog. Satu, masalah ekonomi. Yang kedua, mereka takut. Ya, jadi that's why di sini gue mulai untuk yuk coba cerita sama gue gitu. Kalau kalian mau tahu juga, tanya-tanya yang udah pernah cerita sama gue akan terakhir ngomongin, ya coba yuk kita ke psikolog bareng-bareng. Ayo ke psikolog yuk, jangan ngobatin sendiri gitu. Jadi minta tolong ya buat semuanya, kita nggak ada saingan sama sekali di sini gitu. Dan gue pure untuk ngebagi pengalaman dan juga membagi pengalaman teman-teman juga ke kalian gitu. Mungkin di kesempatan ini gue cuman pengen sharing ya sedikit ya gitu. Gimana sih cara ngadepin orang narsistik? Gimana sih tiba-tiba misalkan sudah selesai dalam hubungan terus gak mau balik lagi, atau benar-benar menghindari mereka lah gitu. Gimana cara matiin mereka, kasarnya gitu. Bukan matiin dalam arti yang lain ya, tapi membuat mereka seperti kayak ya kehilangan arah juga gitu. Dari beberapa jurnal yang tak baca juga, dari beberapa
testimoni juga yang udah gue rangkum, dan juga ngeliat video-video beberapa orang-orang yang sharing mengenai hidup bersama narsistik. Ada beberapa cara. Salah satunya adalah jangan beri mereka panggung lagi. Try to ignore them. Jadi misalkan mereka mencoba love bombing lagi, salah satu caranya adalah kita nginget apa sih yang kejadian sebelum kejadian putus misalkan gitu ya, gitu. Kalian harus inget itu rasa sakitnya gimana. Jadi once mereka love bombing, kalian punya benteng yang kuat gitu. Oh, masa gue mau balik kayak yang waktu itu lagi gitu. Yang kedua, jangan pernah termakan sama tipu muslihat mereka lagi gitu. Masih terkait dengan love bombing juga, masih terkait dengan kayak berjanji juga, atau mencoba untuk menyentuh hal yang benar-benar kita butuhkan selama ini. Contoh, kita butuh validasi. Kita sebagai pasangan yang sudah cinta matilah sama si orang narsistik ini. Nah, terus pas mereka kita tinggalin, putus atau gimana, terus mereka balik lagi nanya, jangan pernah bertanya. Terus contohnya gini, terus aku tuh di mata kamu apa? Itu kan kita mencari validasi ya, gitu. Jangan pernah lakukan itu. Once kita bertanya seperti itu, boom, gone. Mereka akan merasa kayak, oh ternyata kamu belum bisa pergi dari aku ya, gitu. Langsung sama mereka akan dilancarkan lagi semuanya, begitu. Terus apabila mereka yang ketiga ini mereka mengajak ketemuan, ya, atau mencoba buat kayak recreate memori semuanya, selalu bisa bilang sama mereka adalah, luka yang kemarin aja belum sembuh, tolong jangan bawa saya lagi ke dalam luka yang kemarin gitu. Jadi mulai menciptakan barrier yang kuat gitu, sehingga mereka nggak bisa masuk. Nah, kalau misalkan mereka bilang mereka pakai aggressiveness apa gitu, oh ya kamu sih ngebuat aku jadi kayak gini, jadi bla 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 bla, itu pasti akan ada. Mereka akan menyerang kita balik gitu. Caranya gampang kalau kayak gitu. Nggak usah kita bener-bener bilang kayak enggak, aku nggak bermaksud saat itu. Nggak usah. Cukup bilang, apa yang sudah kulakukan selama ini untuk kamu, itu menurutku pribadi itu sudah sewajarnya dalam berpasangan. Mohon maaf kalau memang itu menjadi menyakitkan buat kamu, tapi disitulah stance aku, disitulah aku berdiri gitu. Jadi bisa ya, kita mulai kuat, kita mulai keras dalam arti memberikan benteng ke mereka. Jangan sampai mereka masuk lagi gitu. Tapi kalau misalkan dalam hati kecil bilang, Zi, kayaknya gue masih mau deh sama dia deh, that's your own choice, nggak apa-apa, itu adalah hidup kamu. Kalau lo mau masih berpikir kayak gue kayak bisa merubah dia, please lakuin apa yang menurut lo nyaman ya gitu. Jangan sampai gara-gara omongan gue nanti lo jadi mikir kayak, Zi, kayak dia nggak bisa sembuh deh gitu. Belum tentu, ada loh kasus-kasus narsistik yang sembuh gitu. Jadi kalau memang kalian memutuskan untuk kayak, Zi, gue mau balikan lagi sama dia gitu, fine, oke? Tapi satu peringatan gue adalah, gue ingetin adalah, jangan pernah menyesal. Dan jangan pernah mau untuk dibawa ke luka yang kemarin. Create boundaries, itu aja. Jangan pernah jatuh lagi ke dalam permainan mereka. Itu. Ingat, kita juga memiliki worth. Kita juga memiliki nilai, harga yang kuat juga. Kita nggak ada di bumi ini tiba-tiba harus jadi korban terus, enggak. Ingat, kita harus berani. Itu. Dan satu, selalu ingat, feel free to contact me anytime. Feel free to reach me anytime. Kalau kalian mau cerita, gue akan dengerin. Gue akan lebih milih untuk ngedengerin kalian selama 2 jam full
daripada gue harus datang ke pemakaman kalian. Okay? So I guess that's it for today. Gue harap nanti kedepannya gue akan terus bikin video lagi untuk kalian. Dan please remember one more thing. If you think that no one's love you, I'm here. I love you. I'll see you in the next episode. Bye.